Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, bersama saya Nikade Dwi Kurnia Yudantari, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jemberana dari SD Negeri 4 Lelatan. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan guru saya. Beliau bernama Nimade Ari Noviawati SPD. Di sini beliau mengajar di kelas 6 di SD Negeri 4 Lelatan. Halo Bu Novi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Dwi, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bu Dwi? Kabar saya juga baik Ibu ya, luar biasa sekali pada pagi hari ini ya Bu Novi ya. Baik, Bu Novi, hari ini kita akan mengadakan percakapan terkait dengan pra-observasi yang sebelumnya nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Novi lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Novi lakukan di dalam kelas. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, di mana tujuannya yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Novi melaksanakan pembelajaran, sehingga nantinya Bu Novi akan lebih siap dan lebih percaya diri ketika proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Nah, sehingga Bu Novi dapat memberikan yang terbaik untuk siswanya dan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bu Novi, dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Novi terkait dengan pembelajaran. Yang pertama terkait dengan apa tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Novi capai ketika pembelajaran yang akan Ibu rancang itu apa Ibu Novi? Baik Bu Dwi, untuk supervisi yang akan saya ambil, yaitu di sini saya akan mengambil materi yang pertama, kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Yang kedua, interval nada dalam lagu. Yang ketiga, ciri-ciri masa pubertas. Kemudian pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, SPDP, IPA. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai, yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik dapat memadukan lagu sesuai interval dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik menganalisis ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat merumuskan cara menyikapi pubertas yang dialami. Baik Bu Novi, terima kasih. Jadi tujuan yang ingin Ibu Novi capai di sini seperti yang tadi saya dengar itu, yaitu Bu Novi tujuannya yaitu menginginkan bahwa siswa mampu untuk menentukan judul dari kata kunci. Nah, juga merumuskan informasi berdasarkan teks bacaan. Nah, juga memadukan interval yang dengan benar seperti itu ya. Kemudian siswa mampu menganalisis bagaimana ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga pada perempuan, serta mampu menyikapi bagaimana cara dalam menghadapi masa-masa pubertas. Bu Novi, untuk area pengembangan sendiri, Bu Novi menggunakan area pengembangan apa yang ingin dicapai? Untuk di sini saya area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama area pengembangan pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Jadi ada tiga area pengembangan yang ingin Bu Novi capai di dalam proses pembelajaran nanti. Baik. Nah, ada pengetahuan, ada sikap, dan juga ada keterampilan. Baik Bu Novi, di sini yang ingin saya dengar bagaimana rancangan yang akan Ibu Novi akan terapkan di kelas nanti. Misalnya dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian apa media yang kiranya Ibu Novi akan pergunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya menyusun sebuah perencanaan berupa RPP karena kelas 6 itu masih kurikulum K13. Jadi di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, TPACK dan 4C, di mana 4C itu terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan kreatif.
seperti itu. Kemudian modelnya yaitu menggunakan problem based learning atau disingkat dengan PBL. Terus metodenya menggunakan pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan tentu pastinya akan ada ceramah interaktif di sini. Kemudian untuk medianya saya menggunakan video pembelajaran dan PPT. Wah, luar biasa sekali Bu Novia. Dari yang saya dengar tadi, tentunya pembelajaran yang akan Ibu Novi lakukan di kelas pasti sangat menarik sekali Bu Novia. Nah, kapan kira-kira Ibu Novi akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Karena berhubung hari ini hari Sabtu, jadi di sekolah ada kegiatan ekstra tari dan klub. Jadi kalau tidak berhalangan, hari Senin saya akan mengadakan pembelajaran. Baik Bu Novi. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Novi lakukan itu di hari Senin ya? Okay. Ya. Baik Bu Novi, untuk obrolan kita hari ini, jadi seperti yang Ibu Novi sampaikan, hari Senin di sana saya mohon izin untuk mendatangi kelasnya Ibu ya, di mana saya akan mendampingi Ibu di dalam proses pembelajaran ya. Nah, di sana saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung, kemudian saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi yang di dalam kelas Bu Novi ketika Bu Novi mengajar. Nanti juga saya setelah observasi atau setelah selesai kegiatan pembelajaran, saya akan mengobrol kembali bersama Bu Novi untuk obrolan di pasca observasi nanti. Nah, jadi setelah kita mengobrol tadi, apa yang Ibu Novi dapatkan dari percakapan kita tadi yang setelah kita berlangsung? Dari percakapan kita tadi pada pra-observasi ini, saya menjadi lebih paham apa saja yang harus saya persiapkan selama proses pembelajaran, kemudian sehingga nantinya saat pembelajaran akan terlaksana dengan baik, kemudian siswa dapat memahami apa yang saya pelajari. Wah, luar biasa sekali Bu Novi ya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas berlangsung dengan lancar. Tujuan pembelajaran yang Ibu rancang itu sesuai dengan harapan, sehingga pembelajaran itu nanti dilakukan berpihak pada murid seperti itu. Nah, baik Bu Novi, terima kasih banyak atas waktunya Bu Novi ya. Di sini sudah bersedia mengobrol dengan saya tadi. Nah, semoga apa yang Ibu Guru Novi harapkan itu berlangsung dengan lancar, dan nanti sampai berjumpa pada saat kita observasi dan juga pada kegiatan pasca observasi nanti ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Mari, terima kasih. Berdiri, beri hormat. Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Semangat lagi. Oke. Apakah hari ini kalian sudah masuk? Sudah. Kalian semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Supaya kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini. Ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh teman kalian, Pani. Silakan pimpin. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, agar jiwa pahlawan kita selalu tertanam di diri kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Silakan mungkin kita ada di depan. Ya. Semangat ya. Aku
Subtema yang pertama yaitu masyarakat peduli lingkungan. Yaitu kita sudah mengajak ke pembelajaran kedua. Ya, silakan dibuka bukunya. Kita punya. Nah, sekarang ada pun materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya materinya adalah mencari kata kunci dan informasi. Kemudian yang kedua adalah SBDP. SBDP yaitu interval nada pada lagu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah IPA. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan kegiatan menelaah teks bacaan Kampung Rajawati pada buku 6, peserta didik dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan dan memberikan LKPD, peserta didik dapat merumuskan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan, peserta didik dapat memadukan lagu sesuai dengan interval benar. Ya. Yang ketiga, yang keempat, dengan kegiatan berlatih dengan interval lagu, peserta didik dapat memadankan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, dengan mengamati video pada PPT, peserta didik menganalisis ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, dengan kegiatan membaca teks yang berjudul ciri-ciri pubertas, peserta didik dapat menemukan cara menyikapi masa pubertas yang ada. Ya, dan siap kembali lagi. Siap. Ya, nah sekarang lanjut. Nah sekarang ditampilkan ada dua gambar. Ini sama dengan tadi. Kita lihat ya. Sekarang apa? Kalian apa yang anda pikirkan setelah yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar ini? Ayo, angkat tangan. Ya, Devi. Pencemaran lingkungan. Terus selain pencemaran lingkungan, apa yang kalian pikirkan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, polusi udara. Polusi udara. Oke. Lagi? Ada yang bisa? Apa di sini? Banyak apa? Banyak terdapat apa di sini? Ya. Banyak sampah tertumpuk. Ya. Jawab teman-teman kalian. Benar apa tidak? Ada yang jawab. Coba tadi Devi jawab apa? Pencemaran lingkungan. Terus Devi jawab polusi udara. Kemudian kita jawab apa? Banyak sampah ya. Betul apa tidak? Betul. Ya, tangan di teman-teman kalian. Jadi biasanya kalau ada teman yang jawab kita beri tepuk apa? Tepuk salut ya kan? Ya. Beri temannya tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Karena yang kalian katakan ya di sini banyak sampah plastik ya. Sampah plastik. Berarti di sini menandakan lingkungan masyarakatnya peduli lingkungan apa tidak? Karena di sini banyak yang membuang sampah-sampah plastik. Padahal sampah plastik itu bisa bermanfaat. Di gambar ini. Nah, ini adalah kegiatan proses daur ulang sampah. Ya kan di sini sudah ada ya. Sejarah mana itu ya? Kan ya. Mendaur ulang, memilah-milah sampah, mana yang sampah plastik, mana yang sampah yang non plastik atau istilahnya apa? Organik dan non organik. Nah, apabila masyarakatnya sudah peduli seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, coba angkat tangan. Apa yang terjadi? Ya, lingkungan jadi bersih seperti itu. Ya, dah paham. Nah, sekarang kan kita belajar sesuai dengan tema yang tadi bilang peduli masyarakat peduli terhadap lingkungan. Nah ini, sekarang kita sudah dapat lagi. Coba siapa yang coba angkat angkat tangan, siapa yang sudah jawab? Gambar 1 dan gambar 2 apa perbedaannya? Angkat tangan. Yang lain
3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah siap semuanya? Ayo bagikan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu LKPD yang pertama. Ya, di sana Ibu kasih ada bacaan teks Kampung Rajawati. Silahkan dibaca petunjuknya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana. Ya. Buat jawabannya saja, ya. LKPD-nya aja dulu, yang pertama. LKPD yang pertama aja dulu. Ya. Ada yang bertanya? Ya, kelompok 3. Untuk kelompok buat 1, silakan berdiskusi, tidak ada yang tidak ikut bekerja. Ya. Dikerjakan LKPD-nya LKPD 1 saja dulu. Ya. Silakan berdiskusi.
6 dan jawaban kelompok 2. Ayo. Ada yang berbeda? Tadi kelompok 6 jawab apa tadi? Di sampah plastik dibuat kerajinan, sampah daun dibuat apa? Dibuat apa? Pupuk. Ya. Kelompok 2 tadi? Ya, sama. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Sama ya. Jadi seperti itulah pengelolaan sampah yang ada di kita. Di daun ulang ya, ada dibuat kerajinan. Kemudian sampah daunan yaitu atau sampah organik bisa dibuat pupuk kompos. Ya. Dah. Kemudian sekarang lanjut ke pelajaran kedua yaitu SPDP. Nah, karena kita berkaitan dengan lingkungan, maka lagunya adalah Aku Cinta Lingkungan. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, sesuai dengan LKPD yang kedua. Silahkan buka LKPD yang kedua. Dah, dibaca dulu petunjuknya. Dah, dilihat lagunya. Ya, sudah siap? Kita nyanyi bersama-sama ya.
mengamati videonya, nanti menjawab LKPD yang ketiga, ya. Kalian kan sudah melakukan, sebagian besar di sini sudah mengalami masa pubertas. Kita simak video yang Jamu, Mbak, jamunya dong, Mbak. boleh. Ini apaan? Mama! Ini, Bu. Makasih, Mbak. Mama! Dira, Mama! Mama! Mama, lihat deh, lihat. Ini apa? Ada tamu. Halo, Ring. kenapa Dira? Kok wajah kamu cemberut gitu? Ini apa, Ma? Kok ada di wajah Dira? Terus bentuknya bulat kecil gitu. Dira jadi malu, Ma, kalau nanti ke sekolah. Anak mama sudah besar ya. Dira tenang dulu ya. Sini, mama coba jelasin. Dira tahu kan, kalau setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari dia bayi hingga lanjut usia. Tahu, Ma? Nah, pada salah satu masa tersebut, ada satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Pubertas. Action. Ya, kalian sudah mendengarkan melihat video yang Ibu tampilkan di depan? Sudah. Sekarang tugasnya kalian mengerjakan LKPD yang ketiga. Jangan dibuka LKPD yang ketiga, ya. Buka LKPD yang ketiga. Dari sana sudah ada petunjuk. Silakan jawab apa ciri-ciri pubertas pada laki-laki, apa ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, seperti ini. Ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Silakan diisi ya setelah kalian tadi mengamati video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan. Ya, silakan mulai dikerjakan.
yang ketiga, jadi ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu apa? Yang pertama apa? Tumbuh jangkung. Kemudian apa? Sebelum apa? Ibu tanya. Sebelum terjadi ciri-ciri pertumbuhan sekunder, apa awal tanda awalnya seorang laki-laki itu mengalami masa pubertas apa? Angkat tangan. Ya. Apa? Ya, angkat tangan Beriska. Ya. Tanda perempuan akan mengalami masa pubertas apa yang pertama? Apa? Menstruasi. Tepuk tangan untuk kemudian dari ciri primer yang dikatakan temannya tadi muncullah ciri-ciri pertumbuhan sekunder yang dibacakan oleh temannya tadi di kelompok 2 dan kelompok 3. Pertama apa? Tumbuh. Yang pada laki-laki apa? Tumbuh ya. Terus apa lagi? Suara. Tumbuh rambut di beberapa bagian. Ya, apa lagi? Dada, mendadak. Terus apa lagi? Apa lagi? Kemudian cowoknya. Ya, udah. Kemudian untuk yang ceweknya apa? Pinggul, membesar, tumbuh apa? Suara lagi, apa lagi? Ya, udah ya, udah jelas kan? Nah sekarang karena proses pembelajaran sudah selesai, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, soalnya yang pertama apa? Pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Apa saja? Jadi dari 3 pelajaran tadi bahasanya apa? Terus apa? Silakan siapa yang bisa? Jelaskan secara singkat aja. Ya, siapa bisa? Ya, silakan. Bisa berdiri. Ya. Benar apa tidak? Benar apa tidak yang dikatakan yang ketiga? Benar. Jadi kemudian seperti Ibu jelaskan di depan ini adalah pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mencari kata kunci ya dan informasi dalam sebuah bacaan. Yang kedua tips PDP-nya apa? Menyanyikan sebuah lagu dengan interval nada yang tepat. Seperti tadi kalian sudah tepat menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Yang ketiga yaitu menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Setelah kalian mengamati video, kalian bisa menyebutkan apa ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan apa ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ya, sudah? Apakah senang pembelajaran pada hari ini? Senang? Sudah. Jadi sudah semua ya LKPD sudah dikerjakan 1, 2, dan 3. Jadi sekarang kalian tutup bukunya yang di samping. Jadi masukkan itu buku dulu. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian terkait pembelajaran pada hari ini. Ya, Ibu akan membagikan tes, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan, tidak ada yang mencontek ya. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian terkait materi hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya lagi sekali. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana kalian? Bagaimana, senang atau tidak? Senang. Ilmu nggak yang kalian dapatkan pada hari ini? Banyak ilmu nggak yang kalian dapatkan pada hari ini? Nanti di rumah kalian dibaca kembali apa yang Ibu ajarkan, diulangi lagi, kemudian nanti tolong kalian membuat membuat suatu kan di bukunya ada masalah masalah tentang pubertas, kalian menyikapi masalah tersebut dibuat di buku tulis, nanti dikumpulkan pada hari besok, hari Selasa. Sudah? Jelas? Ada yang tanyakan lagi? Sudah. Ya, silakan masukkan bukunya. Ingat tugasnya yang menyikapi masalah-masalah yang terjadi pada masa pubertas. Ya, di bawah besok.
tentram dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, hari ini bertemu kembali dengan saya Nikade Dwi Kurnia Yudantari yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jemberana. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Nimade Ari Nopiawati SPD. Beliau merupakan salah satu guru di SD Negeri 4 Lelateng. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Dwi. Nah, di sini juga saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik pada angkatan ke-9 Kabupaten Jemberana. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Iya. Oke. Baik, Ibu Nopi, hari ini kita akan mengadakan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada observasi supervisi pada minggu lalu. Nah, baik, hari ini izinkan Ibu PT, saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan supervisi yang telah saya lakukan pada Ibu Nopi pada pembelajaran sebelumnya. Baik Ibu Nopi, di sini di dalam pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan terkait dengan apa yang sudah Ibu Nopi lakukan terkait dengan pembelajaran pada saat supervisi yang telah Bu Nopi lakukan di dalam kelas. Nah, di mana tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu Nopi lakukan ketika pembelajaran supervisi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, terima kasih Bu Nopi sudah bersedia melakukan pasca observasi pada pagi ini ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang nantinya saya akan ajukan kepada Ibu Nopi terkait dengan pasca observasi. Ibu Nopi, bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini sedikit tegang ya, karena baru pertama kali saya diobservasi oleh rekan sendiri. Tapi kegiatannya sudah berjalan lancar dan kegiatan pembelajaran di kelas juga sudah berjalan dengan baik. Iya, agak sedikit merasa tegang. nervous ya, tegang ya, tapi ya relax saja ya, mengingat juga suasana juga mendukung sekali ya Bu ya. Oke, jadi santai saja ya Bu ya, kita berbincang-bincang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Baik Bu Nopi, bagaimana area pengembangan yang Ibu Nopi lakukan di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang ada di dalam kelas yang sudah Ibu Nopi lakukan kemarin? Jadi langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin yaitu saya menyiapkan RPP, kemudian LKPD, kemudian soal evaluasi. Kemudian area pengembangannya itu berupa pengetahuan. Pengetahuan itu dapat dilihat dari cara siswa mengerjakan LKPD, mengerjakan soal evaluasi. Kemudian dari segi keterampilannya siswa yang saya ajak untuk kegiatan presentasi ke depan. Kemudian untuk kegiatan sikapnya saya melihat dari sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Bu Nopi, luar biasa sekali ya. Jadi area pengembangan yang Ibu Nopi lebih ditekankan itu di sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kemarin sudah saya amati juga kan ya, ada siswa yang presentasi, jadi area pengembangan juga termasuk keterampilannya di sana ya Bu Nopi ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Nopi ya. Nah, selanjutnya selama proses pembelajaran yang sudah Bu Nopi lakukan di kelasnya itu, apa yang menjadi kendala yang Bu Nopi hadapi selama proses pembelajaran tadi? Di kegiatan pembelajaran tadi saya lihat banyak beberapa siswa ada yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ada siswa yang kurang aktif ya. Baik Bu Nopi. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu Nopi lakukan? Tadi Ibu Nopi mengatakan ada hambatan, yaitu siswa yang kurang aktif ketika selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan yang Bu Nopi hadapi pada saat pembelajaran berlangsung? Mungkin nanti saya rencananya akan menyusun RPP berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu juga
nanti ada kegiatan menggunakan sistem KSE, yaitu kemampuan sosial emosional, di mana saya mengajak siswa untuk menghentikan kegiatannya sejenak untuk memusatkan pikiran agar lebih fokus dalam pembelajaran. Iya, luar biasa sekali. Nah, Ibu Nopi, jadi Ibu akan mengemas suatu pembelajaran itu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, di mana Ibu akan menyelipkan di sana KST dan lebih menekankan proses pembelajarannya berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Nopi lakukan ke depan? Yang pertama, mungkin saya akan lebih meningkatkan bagaimana tahapan pembelajaran kelas dengan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi seperti yang saya tadi bilang, kemudian menggunakan sistem KSE dalam pembelajaran. Iya, baik, luar biasa sekali Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu izin bertanya, jadi dari percakapan kita berbincang-bincang tadi kita itu, jadi apa yang bisa Ibu Nopi simpulkan? Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu dalam kegiatan di kelas saya menggunakan area pengembangan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap. Selain itu juga nanti untuk lebih memantapkan proses pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan itu juga saya akan menggunakan sistem KSE tadi seperti yang saya bilang, agar siswa itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya. Baik, luar biasa sekali Bu Novia. Terima kasih banyak Bu Novia sudah meluangkan waktunya dalam tahap pasca observasi ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Novia. Baik. Oke Ibu, demikian tadi Bu telah kami lakukan bagaimana saya bercakap-cakap, berbincang-bincang bersama dengan Ibu Nopi yang telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi yang telah saya lakukan, yang sudah dilakukan oleh Bu Nopi, yang sudah saya supervisi di kelas seperti itu. Jadi mohon masukannya Ibu. Untuk kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Guru kelas 6 ya, dengan Ibu Kepala sekaligus CGP Angkatan 9. Nah, untuk proses supervisi tadi sudah lancar, lalu untuk pas observasi teknik coaching. Nah, tadi saya lihat sudah terlihat langkah-langkah tirtanya ya. Pertama kita harus ada tujuannya, lalu identifikasi masalah. Tadi udah tanya tentang kendala dalam pembelajaran. Jadi ini sangat menyadari bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada yang sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan gitu ya. Tadi ada katanya murid yang tidak aktif ya. Nah itu tadi juga sudah direspon oleh Ibu. Terima kasih banyak. Tadi proses coachingnya sudah berjalan. Nanti untuk tindak lanjutnya silahkan nanti Ibu berdua bisa mengevaluasi. Ibu juga sebagai kepala sekolah nantinya bisa juga mengimbaskan bagaimana cara melakukan supervisi berbasis coaching. Jadi kita tidak menjudge atau menghakimi guru-guru yang supervisi, tapi kita bersama-sama belajar. Kan coaching kan prinsipnya adalah kemitraan gitu. Jadi kita adalah teman belajar. Jadi untuk selanjutnya semoga dengan pengetahuan baru ini tentang supervisi akademik berbasis coaching nantinya juga bisa berimbas dan berdampak baik bagi guru-gurunya dan juga bagi muridnya terutama. Itu saja, semoga kegiatan selanjutnya lancar. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu atas masukan dan sarannya. Oke. Baik Bapak Guru hebat, demikian tadi video yang sudah kita laksanakan, yaitu pada tahapan pasca observasi. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih.